Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, para putra dan putri Bunda Maria, Bunda Kerahiman yang berbahagia. Malam hari ini kita bertemu kembali dalam devosi kita kepada Bunda Maria berkenaan dengan bulan Mei, bulan yang kita peruntukkan secara khusus untuk memberi hormat yang sebesar-besarnya kepada Bunda Maria sebagai tanda sembah dan sujud kita kehadirat Allah yang Maha Tinggi. Tema untuk permenungan kita kali ini adalah Maria Bunda Kerahiman dan teladan hidup bagi keluarga Kristiani. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku sekalian, dewasa ini sudah bukan lagi menjadi rahasia jikalau ada banyak keluarga yang retak, bahkan yang kemudian berpisah. Kita mungkin tidak perlu jauh-jauh untuk mencari contohnya, sebab bisa jadi itu terjadi dalam lingkaran kerabat kita, atau bahkan keluarga kita sendiri. Mengapa dan bagaimana hal itu dapat terjadi? Memang tidaklah sama antara satu keluarga dan keluarga yang lainnya. Tetapi yang pasti ialah ada satu akar yang sama yang menjadi penyebabnya, yaitu ketika tidak ada lagi kerahiman atau belas kasih sejati yang dihidupi di dalam keluarga tersebut. Kerahiman atau belas kasih merupakan sifat Allah yang paling utama, sebab Allah menyatakan dirinya sebagai kasih. Seperti dikatakan oleh Yohanes dalam suratnya yang pertama, bab 4 ayat 8. Di mana ada cinta kasih, di sana hadirlah Allah. Tanpa melibatkan Allah yang adalah kasih yang mempersatukan ini, keluarga Kristiani akan kehilangan arah dan pedomannya. Sehingga tatkala ada masalah ataupun perselisihan di antara anggota-anggotanya, masing-masing pihak akan cenderung memusatkan perhatian kepada kepentingan diri mereka sendiri dan kehendaknya sendiri, serta mengabaikan kepentingan bersama. Kerahiman ilahi itulah yang perlu kita mohonkan bagi keluarga-keluarga kita, agar dengan bersandar kepada kerahiman Allah, kita dimampukan untuk menghidupi dan untuk menerapkan sifat kerahiman itu di dalam keluarga-keluarga kita. Dalam hal inilah menjadi jelas jika kita melihat teladan Bunda Maria yang telah terlebih dahulu menghidupinya dan menerapkannya di dalam keluarga kudus di Nazaret, dan yang hingga kini terus mengambil bagian di dalam mewujudkan rencana sang kerahiman ilahi itu dalam sejarah umat manusia. Peran Bunda Maria ini
adalah peran yang khusus dan peran yang istimewa. Justru karena Tuhan Yesus menghendakinya demikian. Ia menghendaki agar Bunda Maria, bundanya, menjadi bunda kerahiman bagi kita semua, agar kita dapat belajar bahwa sifat kerahiman itu bukan hanya milik Allah sendiri, namun juga dapat menjadi milik kita manusia. Sebab dengan menerapkan sifat kerahiman itu dalam kehidupan kita, kita akan diubah sedikit demi sedikit untuk menjadi semakin menampakkan Allah Sang Kerahiman di dalam diri kita. Bunda Maria adalah manusia pertama yang telah menjadikan kerahiman Allah itu sebagai kesatuan yang tak terpisahkan di dalam kehidupannya sendiri, dan karena itu membuat kita, mengajak kita untuk mengikuti teladannya. Sekalian, putra dan putri Bunda Maria, Bunda Kerahiman yang berbahagia, ada 4 alasan mengapa Bunda Maria disebut sebagai Bunda Kerahiman. Dalam keempat alasan inilah terletak keteladanan Bunda Maria yang tentu saja dapat kita teladani, dapat kita hayati, baik di dalam kehidupan pribadi kita masing-masing, di dalam keluarga, dan di dalam kehidupan kita bersama. Keempat alasan itu ialah: alasan pertama ialah sebab Bunda Maria yang dikandung tidak bernoda dosa, diciptakan oleh Sang Kerahiman Ilahi sendiri untuk turut melakukan karya kerahimannya. Karena Maria diciptakan tiada bernoda, maka kepenuhan rahmat Allah ada padanya, dan ia menjadi Bunda Kristus, maka Maria disebut sebagai Bunda Kerahiman. Alasan kedua ialah bahwa Allah telah memilih Bunda Maria untuk menjadi ibu yang melahirkan Yesus, Sang Kerahiman Ilahi. Karena Kristus adalah Sang Kerahiman Ilahi itu sendiri, maka bundanya Maria sepantasnya lah disebut Bunda Kerahiman. Terutama karena melalui Bunda Maria lah Kristus Sang Kerahiman dapat lahir di dunia dan mengambil rupa manusia. Sedangkan alasan yang ketiga ialah bahwa Bunda Maria melaksanakan karya kerahiman Allah dengan menjadi teladan bagi murid-murid Kristus. Kepada Santa Faustina, Bunda Maria pernah berkata, "Aku ingin agar engkau, hai putriku, selalu mengamalkan 3 keutamaan yang kuanggap paling berharga dan paling menyenangkan hati Allah, yaitu keutamaan pertama, kerendahan hati, dan sekali lagi kerendahan hati. Sedangkan keutamaan yang kedua adalah kemurnian, dan keutamaan yang ketiga adalah kasih akan Allah." Dengan pernyataan ini, Bunda Maria sebenarnya juga mendorong kita semua agar kita pun memiliki 3 keutamaan di atas, dan di atas segala-galanya kerendahan hati haruslah menjadi sebagai ibu
dari semua kebajikan. Sedangkan Bunda Maria adalah contoh yang paling sempurna dalam hal kerendahan hati itu, dalam hal kesempurnaan kasih dan kemurnian jiwa. Alasan yang keempat ialah bahwa Bunda Maria menjadi pendoa bagi kita umat yang membawa permohonan-permohonan kita kepada Allah. Bunda Maria layak disebut sebagai Bunda Kerahiman sebab ia sendiri berbelas kasih dan ia sendiri menyatakan kerahimannya kepada kita. Kristus menghendaki agar Bunda Maria selalu bisa terus-menerus menyertai kita di dalam kehidupan ini, sama seperti Dia sendiri telah selalu menyertai Kristus sampai wafatnya di kayu salib. Setelah diangkat ke surga, Bunda Maria tetap menyertai kita sebagai ibu rohani kita. Ia tetap melanjutkan tugasnya sebagai pengantara untuk mendukung pengantaraan Yesus dengan terus-menerus menjadi pendoa yang setia bagi kita yang masih berziarah di atas dunia ini. Dengan demikian, kita semua dapat selalu menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan Yesus melalui perantaraan Bunda Maria. Demikianlah saudara dan saudariku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, para putra dan putri Bunda Maria, Bunda Kerahiman yang berbahagia. Kita telah disodorkan teladan Bunda Maria, Bunda Kerahiman. Tentu saja keteladanan ini harus kita syukuri. Kita berterima kasih karena inspirasi ini telah membuat kita teguh dalam beriman, membuat kita mampu untuk menghayatinya. Namun seraya bersyukur, kita pun menyampaikan doa kehadirat Allah yang Maha Tinggi dengan perantaraan Bunda Maria, supaya kita dimampukan untuk selalu menyadari akan kerahiman Allah, akan kerahiman yang disalurkan Allah kepada kita lewat Bundanya Maria, agar kita dimampukan juga untuk dapat menghayatinya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.